Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Jadi hari ini, minggu lalu kita membahas tentang unsur-unsur teks berita. Ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menelaah unsur kebahasaan teks berita. Nah, yang pertama itu penggunaan bahasa baku. Bahasa yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi kalau kalimat bakunya pemerintah menghimbau masyarakat, apa kalimat tidak baku? Oke, tepuk tangan. Oke, begitu. Oke, pintar. Kedua, penggunaan kalimat langsung dan Tidak langsung. Jadi kan kalau kata kalimat langsung kan ditandai dengan tanda petik, petik dua. Kalau kalimat tidak langsung itu ditandai dengan penggunaan konjungsi seperti bahwa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam unsur kebahasaan penggunaan konjungsi atau kata. Apa itu konjungsi? Apa itu konjungsi? Konjungsi apa konjungsi? Atau pengukur. Oke, bentar. Kita nggak tahu. Oke. Kita masuk ke penggunaan kata kerja bentar, verbal bentar. Oh, ini belum pernah dengar kalian? Oke, karena kata kerja bentar itu kata kerja menunjukkan respon, sikap atau proses berpikir seseorang terhadap suatu kejadian. Itu termasuk intinya selama itu termasuk ke dalam respon itu termasuk ke dalam kata kerja bentar dalam teks berita. Tidak tidak. Oke, ini yang paling penting dalam berita itu penggunaan keterangan waktu dan tepat. Apa itu? Keterangan waktu dan tepat. Tempat, waktu dan tempat. Apa definisinya? Ini berhubungan dengan hari Simba yang kemarin. Kapan dan di mana? Kapan itu waktu, di mana itu lokasi kejadiannya? Di mana? Pukul 4. 4 lewat 13. Kejadiannya kemarin sore. Oke, jadi betul. Kita. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan. Ini berkelompok nah? Seperti biasa. Oke, jadi yang pakai kaki, kenapa itu apa? Ganti, lepas dulu ya. Oke, jadi ada teks berita pendek, simpel di teks beritanya simpel. Cukup kalian analisis, kalian telaah. Kalian menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita ini. Seperti yang tadi, ada konjungsi temporal, ada kata kerja bentar, ada penerangan, yang kayak keterangan waktu. Ada tadi itu yang pertama apa? Bahasa baku, kalimat langsung, tidak langsung. Dibang? Oke, saya bagikan, silakan kalian kerjakan ke kelompok yang diskusi. Jika ada yang tidak dipaham, silakan ditanyakan. Oke. Kalian tidak menetap di sini. Gimana? Pikir, mereka tidak ada. Jadi tugasnya kalian seperti yang saya katakan, kalian menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita tersebut, tentukan konjungsinya, kata kerja mental,
kalimat kata temporalnya kebanyakan tentukan berdasarkan metode paham? Black, black, Jadi kita akan black, oke, dengan cara jadi tugasnya kalian menelaah unsur kebahasaan teks berita yang ada. Oke, tugasnya kalian menelaah unsur kebahasaan teks berita yang ada pada latihan praktik. Didengar? Jadi silakan ditanyakan jika ada yang tidak dipahami. Oke, silakan kerjakan. Jadi bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Kenapa bisik-bisik? Oke. Ada lagi saya bacakan dulu bertanya. Oke, baca boleh. Saya Pak. Menggunakan intonasi. Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa Intonasi. Sesuaikan dengan intonasi bacaan berita. bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa mulai Jumat besok seluruh sekolah diharapkan untuk menerapkan protokol kesehatan ketat. Kami memikirkan keselamatan semua peserta didik. Ujarnya saat diwawancarai di kantor kemarin. Oke, sudah jawab toh? Sudah jawab? Sudah? Oke, sekarang sebutkan contoh kata keterangan. bentar. Waktu. Oke, Coba. Bukan atau tapi dan kemarin. Karena memang dua keterangan waktunya Jumat besok dan hari. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kata keterangan tempat. kantornya. Oke, di kantornya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada. Kata keterangan. Kata-kata mental. Ini laki-lakinya kasih yang bilang karena tadi dia tadi. Begini penerangan. Apa? Begini keterangannya itu adalah bahwa keterangan sudah tempat? Sudah tepat? Kalau kalimat langsungnya? Apa kalimat langsungnya? Oke, pertanyaannya pertama kan kalimat langsungnya kami memikirkan keselamatan peserta didik. Ujarnya saat diwawancarai di kantornya kemarin. Kalau kalimat tidak langsungnya bagaimana? Ada apa? Siapa yang mengatakan? Apa? Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa bukan aja. Oke, begini deh ya. Kalimat bakunya begini. Kalimat langsungnya begini. Kami memikirkan keselamatan peserta didik. Dalam bentuk tidak bakunya, kalau dalam bentuk tidak langsungnya bagaimana? Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa kami memikirkan keselamatan semua peserta didik. Ingat, kalau bilang kalimat tidak langsung itu ada konjungsinya bahwa. Oke, saya ulang. Saya ulang, nah.
Kalau kalimat langsungnya kan kami memikirkan keselamatan peserta didik. Kalau tidak langsungnya bagaimana? Cocok? Kurang. Salah struktur. Salah. Apa? Kurang. Apa bisa dapat gimana? Betul. Kalau tadi kau tentukan, kepala dinas memikirkan bahwa terbuka. Cocok dia ada bawahnya, tapi ingat kan, sebelum dari kalimat yang diucapkan itu ada kondisi penghubung bahwa. Dari kepala dinas pendidikan mengatakan bahwa kami memikirkan keselamatan. Nah, kalau ini kata kerja mental, ini memikirkan termasuk tidak ke dalam kata kerja mental? Laki-lakinya itu memikirkan termasuk ke dalam kata kerja mental tidak? Kenapa? Pasti tidak. Pokoknya jelas itu kayak itu memikirkan termasuk kata kerja mental tidak? Kenapa bisa? Apa alasannya? Apa alasannya memikirkan termasuk tentang kerja mental? Ini apa alasannya? Itu kata memikirkan apakah termasuk kata kerja mental? Apa alasannya? Oke, ulang dulu. Ulang. Reaksi apa? Betul. Karena ini merupakan respon. Ini merupakan respon reaksi dari kepala dinas terkait dengan keselamatan peserta didik. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, jadi ada kakak. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang menelaah unsur kekuasaan. Oke, sebelum saya tutup, kita akan mengulang. Sebutkan kembali contoh-contoh. Sebutkan kembali unsur-unsur kekuasaan dalam teks berita. Apa nomor 1? Sebutkan kembali unsur-unsur bahasa dalam berita. Penggunaan bahasa apa lagi? Apa lagi? Penggunaan konjungsi atau kata hubung. Apa lagi? Penerangan itu konjungsi hubung itu terbagi, ada penerangan, ada temporal. Oke, kata kerja apa lagi? Oke, tepuk tangan. Jadi setelah materi hari ini, terima kasih. Semoga materi hari ini dapat kalian memahaminya. Oke, saya minta maaf atas segala mungkin tadi selama proses pembelajaran saya melakukan kesalahan yang kurang berkenan di hatinya kalian. Saya minta maaf Dena. Karena saya juga kita sama-sama belajar, karena belajar sama belajar. Oke, sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.